Malam itu, hujan turun sangat lebat saat suamiku mengusirku dari rumah hanya karena aku menolak menyerahkan sertifikat tanah ayahku untuk menutupi utang judi adik iparku. Suamiku berteriak, "Kalau kamu tidak bisa hormatin ibuku, pergi saja." dia pikir aku akan memohon sambil menangis. Tidak. Malam itu juga, aku pergi bukan untuk menyerah, tapi untuk menyiapkan bukti yang akan membuat mereka semua menyesal seumur hidup. Di video ini, aku akan membongkar bagaimana seorang istri yang dianggap lemah akhirnya memenjarakan mertua toksik dan adik ipar parasitnya sendiri. Jangan lewatkan bagian menit ke-50 saat aku membalas dendam dan membuat mereka semua pucat pasi. Kalau kamu dukung langkah beraniku, jangan lupa subscribe ya. Hujan deras malam ini seperti tumpahan amarah langit yang ingin meremukan kaca taksi yang sedang kutumpangi. Di dalam kabin yang dingin, aku mendekap erat Leo, anak laki-lakiku yang baru berusia 4 tahun. Tubuh mungilnya meringkuk pulas, tidak menyadari badai besar yang baru saja menghancurkan hidup ibunya. Tangan kiriku memeluknya, sementara tangan kananku mencengkeram erat sebuah map plastik lusuh di dalam tas jinjing. Di sanalah rahasia mengerikan itu kusimpan. Aku menatap keluar jendela, memandangi bayangan lampu jalanan yang berpendar kabur karena air yang terus mengalir deras. Setiap detakan wiper kaca seolah menghitung mundur jarak menjauh dari tempat yang selama 5 tahun ini kupanggil rumah. Ingatanku masih tertinggal di sana, di ruang tengah berlantai 2 yang hangat, tempat suamiku sendiri mengusirku seperti binatang. "Kalau kamu tidak bisa menghormati ibuku, pergi saja. Pulang ke rumah orang tuamu, dan jangan kembali sampai kamu tahu cara menghargai orang tua." Ucapan Andra masih terasa seperti sayatan pisau di dadaku. Suaranya yang melengking kencang dan matanya yang merah padam terus berputar-putar di kepalaku. Dia membela ibunya dengan membabi buta, seolah wanita paruh baya itu adalah sosok suci yang tidak pernah berbuat dosa. Andra tidak tahu, atau lebih tepatnya tidak peduli, bahwa kepercayaannya yang buta itu baru saja menyeret kami semua ke tepi jurang kehancuran. Semua petaka ini bermula 2 jam sebelum pengusiran itu terjadi. Saat itu, aku baru saja selesai mencuci piring di dapur. Ketika melangkah melewati lorong menuju kamar tidur utama, aku menyadari ada sesuatu yang ganjil. Cahaya lampu kamar kami padam, namun sayup-sayup aku melihat bayangan seseorang bergerak lincah di dalam kegelapan. Seseorang sedang membuka laci dokumen pribadiku. Aku menekan sakelar lampu dengan cepat. Seketika ruangan terang benderang. Ibu Widya, ibu mertuaku, langsung membalikkan badan dengan tergesa-gesa. Di tangannya, dia menggenggam selembar kertas yang sangat kukenali. Fotokopi sertifikat tanah milik ayahku. "Ibu sedang apa di kamar saya?" Tanyaku dengan suara bergetar, berusaha menahan amarah yang mendadak meluap. Ibu Widya sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Dia hanya tersenyum sinis, lalu melempar kertas itu ke atas ranjang kami, seolah benda itu tidak berharga. Cuma melihat-lihat, tanah pinggiran kota yang berdebu begitu saja disembunyikan rapat-rapat seperti emas murni, sindirnya dengan nada meremehkan. "Itu hak milik ayah saya, Bu. Ibu tidak berhak menyentuh dokumen pribadi saya tanpa izin," jawabku tegas. Ibu Widya mendengus kesal, melipat kedua tangannya di dada. "Sombong sekali kamu, Arini. Ingat, kamu itu sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Apapun yang kamu miliki, sudah seharusnya menjadi milik keluarga suamimu juga." Sebelum aku sempat membalas ucapan kejinya, pintu kamar mandi terbuka. Andra keluar dengan handuk yang melingkar di lehernya. Dia menatap kami bergantian dengan dahi berkerut, tampak terganggu dengan ketegangan yang langsung terasa di dalam ruangan. "Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut malam-malam?" tanya Andra dengan nada jengkel. "Andra, lihat istrimu ini." Ibu Widya langsung berhambur ke samping anaknya, memasang wajah sedih yang sangat dramatis. Ibu hanya ingin meminjam berkas untuk urusan keluarga, tapi dia malah menuduh ibu seperti pencuri. Begitu cara orang tuanya mendidiknya. Aku menatap Andra, berharap dia bisa berpikir jernih. "Mas, ibu membuka laci dokumenku tanpa izin. Dia mengambil fotokopi sertifikat tanah milik ayah." Andra mengembuskan napas panjang dengan gusar. Dia tidak menatapku, melainkan memegang bahu ibunya. "Arini, kamu selalu saja curiga berlebihan pada ibu. Ibu hanya ingin melihat, apa susahnya? Kenapa kamu harus sekasar itu pada orang tua?" "Kasar?"
Dadaku terasa sesak mendengar pembelaannya yang tidak adil. Ini dokumen pribadi keluargaku, Mas. Kenapa kamu selalu mengalah pada ibumu bahkan ketika dia jelas-jelas melakukan kesalahan? Cukup, Andra membentakku. Suaranya menggelegar memenuhi kamar. Aku lelah pulang kerja harus menghadapi drama kekanak-kanakanmu. Kalau kamu tidak bisa menghormati ibuku, silakan pergi. Pulang saja ke rumah orang tuamu, tenangkan dirimu. Kata-kata itu mendarat telak di jantungku. Tidak ada setitik pun rasa bersalah di matanya. Yang kulihat hanyalah kepatuhan buta seorang anak laki-laki yang belum dewasa. Aku tidak menangis. Aku mengemas barang-barangku dan barang Leo dalam keheningan yang mematikan. Namun, saat tanganku meraba bagian terdalam laci yang berantakan itu, aku menemukan selembar kertas lain yang terjatuh di bawah lemari. Sebuah dokumen draft pengajuan utang yang sudah ditandatangani secara sepihak dengan namaku dan suamiku sebagai penjamin utang adik iparku. Saat melangkah keluar dari pintu rumah itu, aku menatap Andra untuk terakhir kalinya. Aku tahu pelarianku malam ini bukan sekadar karena aku marah diusir. Aku sedang membawa bukti kejahatan keluarga suamiku yang siap menghancurkan hidup kami semua. Dan kini, aku menyadari satu hal yang membuat bulu kudukku berdiri. Dokumen di tanganku ini menunjukkan bahwa sertifikat tanah ayahku sebenarnya sudah mulai diproses untuk disita esok pagi. Taksi terus melaju membelah malam yang pekat. Di sampingku, Leo mendengkur halus dalam tidurnya, begitu lelap seolah tidak ada beban yang sedang menghimpit pundak ibunya. Kutatap wajah polosnya yang damai, lalu pandanganku jatuh pada map plastik di pangkuanku. Pikiranku melayang mundur, merayapi ingatan tentang bagaimana semua kepalsuan ini dibangun sejak awal pernikahan kami. 5 tahun lalu, aku sangat yakin bahwa Andra adalah jawaban atas segala doaku. Dia adalah sosok pria yang santun, selalu bertutur kata lembut, dan tampak sangat menghargai kesederhanaan keluargaku. Aku tidak butuh wanita yang pandai bersolek atau pintar bersilat lidah, Arini. Aku hanya butuh istri yang setia, yang mau menemaniku membangun hidup dari bawah, bisik Andra di bawah rindangnya pohon mangga di halaman rumah ayahku, beberapa minggu sebelum hari pernikahan kami dilaksanakan. Kalimat manis itu begitu mudah kupercaya. Saat itu, aku adalah seorang akuntan muda yang mandiri, sementara ayahku, Pak Baskara, hanyalah seorang pengrajin kayu tua yang menggantungkan hidup pada sebuah bengkel sederhana di pinggiran kota. Bengkel itu tidak mewah, hanya berupa bangunan semi-permanen, beratap seng dengan bau serbuk gergaji yang khas. Namun, bengkel itulah yang menghidupiku, hingga aku bisa menyandang gelar sarjana. Andra sering datang ke sana, menemani ayahku menyerut kayu, tersenyum ramah seolah dia adalah bagian dari keluarga kami. Ayahku yang jujur dan tulus langsung menyukai Andra, tanpa curiga sedikit pun. Namun, ilusi tentang kebahagiaan itu mulai retak perlahan sejak hari pertama aku menginjakkan kaki di rumah keluarga Andra. Ibu Widya, ibu mertuaku, menyambutku dengan tatapan yang tidak akan pernah kulupakan. Tatapan menilai yang sangat dingin, seolah aku hanyalah barang murah yang salah masuk ke dalam toko barang antik yang mewah. Keluarga pengrajin kayu itu kasar, Andra. Rumah mereka kotor dan selalu berdebu. Ibu heran, kenapa kamu tidak memilih gadis kantoran yang lebih berkelas untuk menjadi pendamping hidupmu? Ucap Ibu Widya tanpa rasa bersalah pada suatu sore, tepat di depanku yang sedang menyajikan teh hangat di meja ruang tamu mereka. Tanganku gemetar mendengar hinaan terang-terangan itu. Air teh hampir saja tumpah ke atas meja kayu jati yang mengilat. Aku menatap Andra, menanti pembelaan dari pria yang berjanji melindungiku di hadapan Tuhan. Namun, Andra hanya menggenggam jemariku di bawah meja, meremasnya lembut sambil berbisik dengan nada yang sangat pelan. Mengalah saja, Arini. Ibu hanya belum mengenalmu dengan baik. Tolong, lakukan ini semua demi menjaga perasaanku. Kalimat mengalah saja itu perlahan menjelma menjadi mantra kutukan dalam rumah tangga kami selama bertahun-tahun. Setiap kali Ibu Widya menyindir latar belakang keluargaku, setiap kali beliau mengkritik cara memasakku yang dianggap tidak sesuai selera keluarganya, Andra selalu meminta hal yang sama. Aku harus mengalah. Aku harus menelan bulat-bulat harga diriku
agar tidak ada pertengkaran di dalam rumah berlantai 2 yang terasa semakin dingin itu. Aku bangun pukul 4 pagi setiap hari, membersihkan seluruh sudut rumah, menyiapkan sarapan kesukaan mertuaku, lalu terburu-buru berangkat kerja demi membantu keuangan keluarga. Aku melakukan semuanya tanpa mengeluh, berharap ketulusanku bisa melunakkan hati mertuaku. Tetapi kebaikan yang tanpa batas ternyata hanya mengundang keserakahan yang tanpa akhir dari keluarga suamiku sendiri. Retakan di fondasi rumah tangga kami, yang semu itu berubah menjadi jurang pemisah yang lebar ketika Desta, adik kandung Andra, tiba-tiba kembali ke rumah setelah hampir 1 tahun menghilang tanpa kabar yang jelas. Desta adalah anak emas kesayangan Ibu Widya, pemuda yang selalu dimanja dan tidak pernah tahu arti kerja keras. Dia datang membawa tumpukan masalah baru dan rahasia besar yang sengaja mereka sembunyikan dariku. Suatu malam, ketika aku hendak mengambil segelas air minum ke dapur, aku melihat cahaya lampu ruang tengah yang remang-remang. Aku mendengar suara bisikan tegang yang berasal dari arah sofa keluarga. Aku melangkah tanpa suara, bersembunyi di balik pilar dekat ruang makan yang gelap. Di sana, Ibu Widya sedang menggenggam erat tangan Andra dengan wajah cemas, sementara Desta duduk gelisah di sudut sofa sambil menggigit kuku jarinya dengan tatapan ketakutan. Andra, kamu harus membantu adikmu kali ini saja. Utang judi Desta sudah menumpuk hampir ratusan juta rupiah kepada orang-orang berbahaya. Mereka mengancam akan mematahkan kaki Desta kalau tidak segera dilunasi minggu depan. Tangis Ibu Widya tertahan. Air matanya tampak mengalir di pipinya yang mulai keriput. Andra memegangi kepalanya, wajahnya tampak sangat frustrasi di bawah lampu yang temaram. Tapi dari mana kita bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat, Bu? Tabungan Andra tidak akan pernah cukup untuk menutupinya. Ibu Widya mengusap air matanya dengan cepat. Lalu tatapan matanya berubah menjadi dingin dan sangat licik. Istrimu punya tanah warisan atas nama ayahnya, kan? Bengkel kayu tua di pinggir jalan itu sangat strategis dan bernilai tinggi. Kita bisa meminjam sertifikat itu untuk dijadikan jaminan sementara di bank. Arini pasti mau kalau kamu yang memintanya secara langsung. Jantungku rasanya berhenti berdetak mendengar konspirasi keji itu. Seluruh tubuhku kaku dan keringat dingin mulai membasahi punggungku di tengah kegelapan lorong makan. Aku menanti jawaban Andra, berharap sisa-sisa hati nuraninya masih ada untuk melindungiku dan keluargaku. Namun, jawaban yang keluar dari mulut suamiku malam itu membuat seluruh duniaku runtuh seketika. Baik, Bu. Aku akan membujuk Arini secara perlahan agar dia mau menyerahkan surat-surat itu. Ibu tenang saja, Arini selalu menurut padaku dan tidak akan berani membantah suaminya sendiri. Aku membekap mulutku sendiri sekuat tenaga agar jeritan histeris tidak lolos dari bibirku yang mendadak membeku. Di bawah kegelapan lorong rumah itu, aku menyadari satu hal yang mengerikan. Pria yang kutiduri setiap malam, pria yang selalu kupanggil dengan sebutan suami, ternyata hanyalah boneka ibunya yang siap mengorbankan hidupku dan masa depan orang tuaku. Langkah pertamaku untuk melawan mereka harus dimulai dari detik ini, sebelum semuanya terlambat. Pagi berikutnya, aku terbangun dengan rasa dingin yang menjalar di sekujur tubuh. Kutatap wajah Andra yang masih terlelap di sampingku. Pria yang selama 5 tahun ini kupanggil suami, pria yang selalu memelukku hangat setiap malam, kini tampak seperti orang asing yang mengerikan. Bayangan percakapannya dengan Ibu Widya semalam terus berputar di kepalaku, meremukkan sisa-sisa kepercayaan yang kupunya. Kebohongan mereka terasa begitu nyata, menyumbat tenggorokanku hingga aku hampir tidak bisa bernapas. Sebelum mandi, aku melangkah terburu-buru menuju meja rias. Dengan tangan bergetar, kutarik laci kayu tempatku menyimpan seluruh dokumen penting keluarga. Begitu laci terbuka, dadaku langsung berdegup kencang. Kunci laci tersebut tampak longgar, menyisakan goresan halus di sekeliling lubangnya, seolah-olah seseorang telah mencoba membukanya secara paksa menggunakan peniti atau pisau kecil. Kuperiksa isi map plastik di dalamnya satu demi satu. Lembaran kartu keluarga, buku nikah, hingga paspor masih ada di sana. Namun saat jemariku meraba bagian belakang tumpukan kertas, aku menyadari ada sesuatu yang hilang. Beberapa lembar fotokopi kartu tanda penduduk milik ayah dan ibuku yang sengaja kusimpan di sana sudah tidak ada lagi.
Keringat dingin mulai membasahi dahiku. Mencari sesuatu, Arini. Suara serak Andra yang tiba-tiba terdengar dari arah tempat tidur membuatku tersentak hebat. Aku menoleh dengan cepat, mencoba menyembunyikan kepanikanku yang mendalam. Mas, apa kamu membuka laci mejaku? Beberapa berkas penting milik orang tuaku sepertinya hilang, tanyaku. Berusaha menjaga agar suaraku tidak terdengar gemetar. Andra mengusap wajahnya, lalu menguap malas tanpa menatapku. Jangan mulai menuduh yang tidak-tidak pagi-pagi begini, Arini. Untuk apa aku membuka lacimu? Paling-paling kamu sendiri yang lupa meletakkannya. Kuncinya rusak, Mas. Seseorang jelas-jelas membukanya paksa. Suaraku naik 1 oktav, menuntut penjelasan. Andra mengembuskan napas panjang dengan gusar, beranjak dari ranjang sambil menyambar handuknya. Cukup, Arini. Aku lelah mendengar paranoidmu. Jangan buat suasana rumah ini menjadi tidak nyaman, hanya karena beberapa lembar kertas tidak berguna. Kata-kata dinginnya membuat dadaku terasa seperti dihantam batu besar. Dia tahu persis apa yang terjadi, tetapi dia memilih berbohong di depan wajahku. Ketegangan itu berlanjut hingga ke meja makan saat sarapan pagi. Suasana terasa sangat sunyi dan mencekam. Ibu Widya duduk di kepala meja dengan keangkuhan yang biasa, sementara Desta sibuk mengunyah roti sambil terus melirik ke arahku dengan tatapan yang sulit diartikan. Arini, panggil Ibu Widya tiba-tiba, memecah keheningan dengan denting sendok yang sengaja diketuk keras ke mangkuk. Bengkel kayu milik bapakmu di pinggir jalan itu, letaknya sangat strategis, bukan? Ibu dengar dari tetangga sebelah, tanah di kawasan sana harganya sudah naik berkali-kali lipat. Aku meletakkan cangkir tehku dengan perlahan, mengunci pandanganku pada mata mertuaku. Itu satu-satunya peninggalan keluarga kami, Bu. Nilai sejarahnya jauh lebih berharga daripada nominal uang. Ah, kamu ini kolot sekali. Sela Desta dengan tawa sinis yang meremehkan. Zaman sekarang sejarah tidak bisa menghasilkan uang. Kalau tanah itu dijual, atau minimal dijadikan jaminan di bank, hasilnya bisa dipakai untuk modal bisnis yang menghasilkan miliaran rupiah dalam sekejap. Desta, jaga bicaramu. Potongku tegas, amarahku mulai meluap ke permukaan. Itu hak milik ayahku. Tidak ada seorang pun di rumah ini yang berhak mengatur atau menyentuh aset keluargaku. Ibu Widya langsung melempar sendoknya ke atas meja hingga menimbulkan suara nyaring yang mengejutkan. Beliau memegangi dadanya, seolah-olah baru saja dihina dengan sangat keji. Astaga, Andra! Lihat istrimu ini. Pekik Ibu Widya dengan wajah yang dibuat sedih secara dramatis. Adikmu hanya memberikan saran baik-baik, tetapi dia malah menyahut dengan kasar seperti itu. Begitu cara orang tuanya mendidik anak perempuan. Aku menatap Andra, memohon pembelaan terkecil dari pria yang seharusnya berdiri di sampingku. Namun, Andra hanya menunduk dalam-dalam, sibuk menusuk-nusuk makanannya di piring, seolah-olah dia tidak mendengar pertengkaran di hadapannya. Mas, katakan sesuatu, desaku lirih, menahan air mata yang mulai menggenang. Andra akhirnya mengangkat kepala, menatapku dengan mata lelah yang dipenuhi kejengkelan. Sudahlah, Arini. Desta kan cuma bercanda. Kenapa kamu selalu sensitif dan membesar-besarkan masalah? Tolong, mengalah sedikit pada ibu. Apa susahnya? Rasa kecewa yang teramat dalam merayap di dadaku, memadamkan seluruh kehangatan pernikahan yang pernah kuperjuangkan. Mereka bertiga telah bersatu, merancang skenario keji untuk menumbalkan keluargaku demi menyelamatkan Desta yang parasit. Malam harinya, setelah seluruh rumah sunyi dan Andra telah mendengkur pulas di sampingku, rasa penasaranku tidak bisa lagi dibendung. Aku menyelinap keluar dari ranjang tanpa suara, mendekati tas kerja Andra yang tergeletak di atas meja belajar. Dengan tangan gemetar dan napas memburu karena takut tertangkap, kubuka resleting tas kulit tersebut. Kurogoh bagian terdalam tas kerja suamiku, hingga jemariku menyentuh sebuah map dokumen berlogo kantor notaris swasta yang belum pernah kudengar namanya. Aku membukanya dengan tergesa-gesa di bawah temaram cahaya lampu tidur. Mataku membelalak ngeri saat membaca lembar pertama dokumen di tanganku. Itu adalah draft pengajuan utang senilai 500 juta rupiah atas nama Desta Widya,
Namun di bagian penjamin, tertera nama suamiku, Andra Santoso, dan namaku sendiri, Arini Baskara. Di lampiran berikutnya, terdapat pindaian fotokopi kartu identitas milik orang tuaku, beserta denah tanah bengkel kayu milik ayah yang telah disiapkan untuk proses agunan. Namun, kejutan yang sesungguhnya membuat jantungku seolah berhenti berdetak saat melihat halaman terakhir dokumen persetujuan tersebut. Di atas materai Rp10.000, tertera tanda tanganku yang terukir dengan sangat rapi dan presisi. Tanda tangan palsu yang dibuat sangat mirip dengan aslinya, seolah-olah aku sendiri yang telah membubuhkannya dengan sukarela. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki halus yang mendekat dari arah luar kamar tidur. Pintu kamar perlahan berdecit terbuka, dan sebuah bayangan hitam tinggi mendadak berdiri tegak di ambang pintu, menatap lurus ke arahku yang sedang memegang dokumen rahasia tersebut dalam kegelapan. Jantungku serasa melompat keluar dari rongganya. Tanganku yang sedang memegang erat map dokumen itu seketika membeku. Di ambang pintu yang remang-remang, bayangan hitam tinggi itu berdiri tegak tanpa bergerak sedikit pun. Hening mencekam menyelimuti kamar tidur kami, hanya menyisakan suara detak jam dinding yang terdengar sangat lambat. Sesaat kemudian, bunyi klik sakelar terdengar nyaring. Cahaya lampu yang terang benderang mendadak menyala, membutakan mataku untuk beberapa detik. Ketika pandanganku kembali jelas, sosok di depan pintu itu membuat seluruh tubuhku gemetar hebat. Bukan Andra. Sosok itu adalah Desta. Adik iparku berdiri di sana dengan kedua tangan dimasukkan ke dalam saku celana. Tatapan matanya begitu dingin, diiringi seulas senyum sinis yang tampak sangat mengerikan di wajahnya yang pucat. Ia melangkah masuk ke dalam kamar tanpa bersuara, menutup pintu rapat-rapat di belakangnya. "Sedang mencari apa, Mbak?" tanya Desta dengan nada suara yang sangat santai, namun terdengar seperti bisikan iblis di telingaku. Aku mundur beberapa langkah hingga punggungku membentur tepi meja rias. Kucengkeram map plastik berlogo notaris itu sekuat tenaga di balik dadaku, berusaha menutupi kepanikan yang mendalam. "Desta, apa-apaan ini? Kenapa dokumen pengajuan utang ini ada di tas suamiku? Dan kenapa ada tanda tanganku di sini?" Desta menghentikan langkahnya tepat 2 meter di hadapanku. Ia mendengus tawa yang sangat tipis, seolah pertanyaanku adalah lelucon yang paling lucu baginya. "Mbak Arini rupanya pintar juga ya. Diam-diam suka menggeledah barang orang lain. Tapi sayang sekali, kepintaranmu itu tidak akan bisa menyelamatkan bengkel kayu bapakmu." "Ini kejahatan, Desta. Kalian memalsukan tanda tanganku untuk jaminan utang senilai 500 juta rupiah. Aku bisa melaporkan kalian semua ke polisi." Teriakku dengan suara tertahan, amarahku meledak melampaui rasa takut yang sejak tadi menghimpit. Desta tiba-tiba maju 1 langkah besar, mencengkeram pergelangan tanganku dengan sangat kasar. Rasa sakit menjalar di lenganku saat ia berusaha merebut map dokumen dari tanganku. "Polisi? Silakan saja kalau Mbak mau melihat bapakmu yang sudah tua itu mati terkena serangan jantung besok pagi." "Lepaskan!" pekiku, meronta sekuat tenaga. Pintu kamar mendadak terbuka kasar. Andra masuk dengan napas memburu, wajahnya tampak sangat kacau. Ia menatap kami bergantian dengan pandangan bersalah sekaligus cemas. "Desta, apa yang kamu lakukan?" teriak Andra. "Mas, tolong aku. Desta mau merampas sertifikat Bapak. Dia memalsukan tanda tanganku." Teriakku meminta bantuan pada pria yang selama 5 tahun ini menjadi tempatku bersandar. Aku berharap ada setitik pelindung di dalam dirinya. Namun Andra tidak bergerak untuk menolongku. Ia hanya berdiri mematung di dekat pintu, menundukkan kepalanya dalam-dalam tanpa berani menatap mataku yang mulai digenangi air mata kekecewaan. "Arini, tolonglah," bisik Andra dengan suara yang sangat pelan dan goyah. "Kembalikan kertas itu pada Desta. Kita tidak punya pilihan lain. Ini satu-satunya cara agar Desta tidak didekati oleh orang-orang berbahaya itu lagi." Duniaku runtuh seketika mendengar ucapan suamiku sendiri. Air mataku luruh, membasahi pipi yang terasa sangat dingin. 5 tahun pernikahan kita, Mas. Bisikku dengan suara serak, menatap Andra yang masih enggan menatapku. "Aku bangun pukul 4 pagi setiap hari untuk melayani ibumu. Aku mengalah setiap kali dihina sebagai anak pengrajin kayu kampungan. Aku menahan seluruh harga diriku demi menjaga perasaanmu. Dan ini balasanmu?
Kamu membiarkan adikmu mencuri hidup bapakku? Andra memejamkan matanya rapat-rapat, rahangnya mengeras. Kamu tidak mengerti, Arini. Desta diancam akan dibunuh jika utang itu tidak lunas minggu depan. Aku harus menyelamatkan adikku. Lalu bagaimana dengan keluargaku? Apa mereka harus menjadi tumbal atas dosa judi adikmu? Teriakku histeris. Cukup, Arini. Suara melengking Ibu Widya terdengar dari arah pintu. Mertuaku melangkah masuk dengan keangkuhan yang luar biasa. Ia menatapku dengan pandangan jijik yang sangat menusuk. Jangan berteriak di rumahku. Kamu itu hanya menantu. Tugasmu adalah patuh pada suamimu. Apa yang dimiliki keluargamu sudah seharusnya digunakan untuk membantu keluarga suamimu yang sedang kesulitan. Ini pencurian, Bu. Saya tidak akan pernah membiarkan kalian menyentuh satu jengkal pun tanah bapak saya. Jawabku tegas, meski seluruh tubuhku gemetar menahan rasa sakit yang luar biasa di dada. Desta menyentak tanganku dengan sangat keras hingga map dokumen itu terlepas dan jatuh ke lantai. Ia segera memungutnya, lalu menatapku dengan seringai kemenangan yang sangat keji. Mbak, dokumen ini besok pagi akan langsung diproses oleh notaris rekananku. Mau Mbak setuju atau tidak, tanah bapakmu akan tetap menjadi milik kami minggu depan. Ibu Widya tersenyum licik, mendekatiku lalu berbisik tepat di samping telingaku. Pikirkan baik-baik, Arini. Jika kamu membuat keributan besok pagi, kami pastikan bapakmu akan diusir paksa oleh para penagih utang dari bengkel kayunya sendiri sebelum matahari terbenam. Tubuhku seketika membeku. Ancaman itu terasa begitu nyata dan mengerikan. Aku menatap Andra, berharap ada sisa-sisa cinta di matanya. Namun ia justru membalikan badan, meninggalkanku sendirian di sudut kamar yang semakin terasa dingin. Di tengah keputusasaan yang teramat sangat, aku meraba saku celanaku. Ponselku masih ada di sana. Di dalamnya, tersimpan pindaian foto setiap lembar dokumen palsu yang sempat kuambil beberapa menit sebelum Desta masuk. Tiba-tiba, ponsel di sakuku bergetar sekali. Sebuah pesan singkat dari nomor yang tidak kukenal masuk ke layar kunci. Kami tahu apa yang sedang mereka rencanakan pada bapakmu besok pagi. Jika ingin bapakmu selamat, temui aku di gudang belakang rumah sakit sekarang. Malam terasa begitu panjang dan menyiksa. Aku melangkah keluar dari rumah itu dengan air mata yang tidak bisa lagi kubendung. Di pelukanku, Leo yang masih terlelap terasa begitu berat, namun tidak seberat beban pengkhianatan yang baru saja menghantam dadaku. 5 tahun pernikahan yang kupertahankan dengan tetesan keringat dan kesabaran, kini hancur tanpa sisa. Pria yang dahulu berjanji di hadapan Tuhan untuk melindungiku, justru berdiri mematung, melihat adiknya sendiri merampas masa depan orang tuaku. Di dalam taksi yang membawaku pergi, aku hanya bisa menatap jalanan yang basah oleh sisa hujan. Dadaku terasa sesak, seolah pasokan udara di sekitar telah habis. Mengapa Andra tega melakukan ini padaku? Di mana letak nuraninya sebagai seorang suami dan ayah ketika membiarkan keluarganya sendiri menumbalkan kami? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar, merobek sisa-sisa kekuatan yang masih kupunya hingga aku menangis tanpa suara agar tidak membangunkan Leo. Taksi akhirnya berhenti di depan sebuah bengkel kayu tua yang sunyi di pinggir kota. Wangi serbuk gergaji hangat dan pelitur langsung menyambut indera penciumanku begitu aku turun. Ini rumah ayahku. Tempat yang paling aman, sekaligus tempat yang kini terancam hancur akibat kebodohanku memilih pendamping hidup. Pintu rumah perlahan terbuka sebelum aku sempat mengetuknya. Sosok pria paruh baya dengan rambut yang hampir memutih seluruhnya berdiri di ambang pintu. Ayah menatapku dengan mata tuanya yang teduh, lalu beralih pada Leo yang ada di dekapanku. Arini, ada apa nak? Kenapa pulang larut malam begini? Tanya ayah, suaranya yang serak terdengar penuh kekhawatiran. Aku mencoba menahan isak tangis, namun gagal. Pertahanan yang kubangun sejak di rumah Andra runtuh seketika saat melihat wajah ayah. Aku langsung berhambur memeluk tubuhnya yang mulai membungkuk, menumpahkan segala rasa sakit yang terpendam. Ayah, maafkan Arini. Arini salah. Bisikku di sela tangis yang menyesakkan tenggorokan. Ayah tidak mendesakku untuk bercerita.
Dengan tangan tuanya yang kasar karena puluhan tahun bekerja menyerut kayu, beliau mengusap punggungku dengan lembut. Sudah, jangan menangis lagi. Masuklah dulu. Letakkan Leo di kamar. Setelah membaringkan Leo di atas kasur kapuknya yang sederhana, aku duduk di meja makan kecil bersama ayah. Beliau menyodorkan segelas teh hangat yang asapnya masih mengepul lembut. Kehangatan teh itu sama sekali tidak mampu mencairkan rasa dingin yang menjalar di sekujur tubuhku. "Andra berbuat kasar padamu?" tanya ayah pelan, menatapku lurus. Aku menggeleng lemah, menatap cangkir di hadapanku dengan pandangan kosong. "Bukan ya, tapi ini lebih buruk dari sekadar pertengkaran biasa." Aku tidak sanggup menceritakan bahwa tanah dan bengkel kayu yang selama ini menjadi napas hidup ayah telah digadaikan secara ilegal oleh adik iparku. Aku tidak sanggup melihat mata tua itu berubah menjadi penuh ketakutan. Rasa bersalah yang teramat sangat menyiksa batin kecilku. Akulah yang membawa monster-monster itu masuk ke dalam kehidupan ayah yang tenang. Tiba-tiba, ponsel di saku celanaku kembali bergetar. Pesan misterius yang memintaku datang ke gudang belakang rumah sakit kembali muncul di layar. Aku melirik jam dinding tua yang berdetak lambat. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Melihatku gelisah, ayah memegang jemariku yang gemetar. "Siapapun yang mengirim pesan itu, Arini, pergilah jika itu menyangkut keselamatan kita. Biar Leo tidur di sini bersama ayah." Rasa takut dan sedih bercampur aduk menjadi satu di dalam diriku. Namun, demi melindungi ayah, aku harus berani. Aku mengangguk pelan, mencium kening ayah, lalu melangkah kembali menembus malam yang dingin menuju lokasi yang ditentukan. Gudang belakang rumah sakit itu tampak sangat mencekam. Lampu jalan yang remang-remang membuat bayangan pohon-pohon besar di sekelilingnya terlihat seperti monster yang siap menerkam. Sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan embusan angin malam yang menusuk kulit. Aku merapatkan jaket hitamku, melangkah perlahan mendekati pintu besi gudang yang sedikit terbuka. "Siapa di sana?" tanyaku dengan suara gemetar, menahan ketakutan yang luar biasa. Tidak ada jawaban. Namun, dari dalam kegelapan gudang yang pengap, terdengar suara langkah kaki yang diseret perlahan. Jantungku berdegup kencang hingga terasa sakit. Aku mundur 1 langkah, bersiap untuk berlari jika ada bahaya. Tiba-tiba, sebuah tangan dingin mencengkeram bahuku dari arah belakang. Aku terkejut setengah mati dan hampir menjerit histeris sebelum sebuah suara perempuan yang sangat kukenal membekap mulutku dengan cepat. Tangan dingin yang membekap mulutku terasa begitu kukenal. Aku mendongak dalam kegelapan yang samar, bersiap untuk meronta sekuat tenaga, sampai sebuah bisikan lirih terdengar tepat di dekat telingaku. "Arini, ini aku Ambar." "Diam, jangan bersuara." Aku tertegun. Ketakutanku langsung menguap, berganti dengan rasa kaget yang luar biasa. Ambar adalah sahabat karibku sejak masa kuliah yang kini bekerja di sebuah kantor hukum. Aku perlahan mengangguk, dan Ambar melepaskan bekapannya dengan cepat. Kami bersembunyi di balik bayangan dinding, besi gudang yang dingin dan berdebu. "Kenapa kamu ada di sini? Bagaimana kamu tahu aku akan datang ke tempat mengerikan ini?" bisiku dengan napas yang masih memburu. Ambar menatapku dengan sorot cemas yang sangat dalam. Aku melihat pesan yang dikirim Desta ke grup lingkaran hitamnya. "Arini, nomor tidak dikenal yang mengirimimu pesan itu adalah jebakan. Mereka sengaja memancingmu ke tempat sunyi ini untuk merebut paksa pindaian dokumen palsu yang sempat kamu simpan di ponselmu sebelum Desta merampas berkas aslinya." Jantungku berdegup kencang. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhku. Aku menyadari betapa bodohnya aku hampir berjalan masuk ke dalam jebakan maut mereka. Mereka sudah melangkah terlalu jauh, Arini. Notaris rekanan Desta sudah memproses berkas jaminan itu menggunakan tanda tangan palsumu. Kamu harus segera pulang dan lindungi ayahmu sekarang juga sebelum badai besar datang menghantam bengkel kayu kalian, kata Ambar setengah mendesak, sambil mendorong bahuku pelan. Tanpa membuang waktu, aku segera berlari kembali menembus sisa gerimis malam menuju rumah ayah dengan perasaan yang berkecamuk hebat. Pagi berikutnya tiba dengan kabut tebal yang terasa sangat mencekik udara. Matahari bahkan belum sepenuhnya bersinar
Ketika ketenangan bengkel kayu tua milik ayah hancur berantakan, suara raungan knalpot motor yang bising tiba-tiba berhenti tepat di depan gerbang seng. 3 orang pria bertubuh besar dengan pakaian hitam legam melangkah masuk tanpa permisi. Mereka tidak mengetuk pintu, melainkan langsung menendang tumpukan kayu kering hasil serutan ayah dan memaki dengan suara menggelegar. "Mana Baskara? Keluar sekarang juga!" Teriak salah satu pria, berambut cepak dengan tato ular hitam di lengannya yang kekar. Mendengar keributan itu, ayah keluar dari dalam rumah dengan langkah lemah yang gemetar. Wajah tuanya tampak pucat pasi, namun beliau berusaha tegap berdiri di depanku untuk melindungi aku dan Leo. "Ada apa ini, Pak? Kenapa kalian berbuat kasar dan merusak barang-barang di bengkel saya?" tanya ayah dengan suara serak yang penuh dengan kekhawatiran. Pria bertato itu tertawa sinis. Suara tawanya terdengar begitu meremehkan dan penuh ancaman. Ia melangkah maju 2 langkah, lalu melemparkan selembar kertas tebal tepat ke dada ayah, hingga kertas tersebut jatuh ke atas tanah berdebu. "Jangan berlagak bodoh, Pak Tua. Ini surat peringatan pertama untuk pengosongan lahan. Tanah dan bengkel rongsokan ini sudah resmi didaftarkan sebagai jaminan utang atas nama Desta Widya dan Andra Santoso. Utang mereka sudah menunggak selama 3 bulan, dan jika minggu depan uang sebesar 500 juta rupiah tidak dilunasi, kami akan melakukan penyitaan paksa." Duniaku runtuh seketika mendengar ucapan kejam itu. Aku berlari maju, memungut kertas itu dengan tangan yang gemetar hebat. Mataku membelalak ngeri saat membaca lembar demi lembar berkas tersebut. Di bagian penjamin, memang tertera nama suamiku, Andra Santoso, dan namaku sendiri. Di atas materai 10.000 rupiah, terukir tanda tanganku yang sangat rapi dan presisi. Tanda tangan palsu yang dibuat oleh keluarga suamiku sendiri. Ini palsu. Saya tidak pernah menandatangani dokumen ini. Ayah saya juga tidak pernah memberikan izin untuk menjaminkan tanah ini. Teriakku histeris. Air mataku tumpah tak terbendung karena amarah yang memuncak. Pria bertato itu maju 1 langkah besar, menatapku dengan pandangan mata yang sangat kejam. "Bicara saja nanti di pengadilan, Mbak. Kami memegang dokumen lengkap yang sah secara hukum. Kami punya foto kartu identitas pemilik lahan, kartu keluarga asli, bahkan foto surat nikah kalian. Minggu depan, kami akan datang lagi dengan truk besar untuk mengosongkan seluruh tempat ini secara paksa." Mereka berbalik pergi begitu saja, meninggalkan kepulan asap kendaraan yang pekat serta debu jalanan yang menyesakkan dada. Aku berdiri mematung, menatap kertas di tanganku dengan rasa sesak yang teramat sangat. Di sampingku, ayah menatap sekeliling bengkel kayunya dengan pandangan kosong. Bengkel yang menjadi saksi bisu perjuangan hidupnya selama puluhan tahun, kini terancam hilang akibat kebodohan dan keserakahan menantunya sendiri. Tiba-tiba, ayah memegangi dadanya yang tampak sangat sesak. Napasnya terengah-engah, wajah tuanya berubah menjadi sangat biru, dan matanya melotot menahan rasa sakit yang luar biasa. Sebelum aku sempat menahannya, tubuh tua ayah ambruk begitu saja ke atas tanah berdebu di antara serpihan kayu gergaji. "Ayah! Ayah! Bangun!" Pekiku histeris, berlutut dan memangku kepala ayah yang mendadak terasa begitu dingin. Dari dalam kamar rumah, suara tangis Leo yang baru terbangun mulai meraung-raung ketakutan mendengar teriakanku. Pada saat yang bersamaan, ponsel di saku celanaku bergetar sekali. Sebuah pesan singkat dari Andra masuk ke layar kunci. "Arini, tolonglah kembali ke rumah. Ibu masuk rumah sakit akibat serangan jantung karena memikirkan tuduhan kejammu semalam. Kenapa kamu begitu tega menghancurkan kebahagiaan keluarga kita?" Aku menatap layar ponsel itu dengan tawa getir yang bercampur tangis yang menyakitkan dada. Keluargaku hancur, ayahku sekarat tidak sadarkan diri di tanah berdebu, dan pria yang kusebut sebagai suami justru menuduhku sebagai penyebab kehancuran ibunya sendiri. Aku mendekap tubuh ayah erat-erat di tengah tanah yang kotor, merasa benar-benar terendam di dasar jurang kehidupan yang paling gelap dan sunyi. Aroma obat-obatan yang menyengat di sepanjang lorong rumah sakit terasa begitu mencekik paru-paru. Di balik kaca ruang perawatan intensif, ayah terbaring lemah dengan berbagai selang menempel di tubuh tuanya yang ringkih.
Dokter baru saja keluar dan mengatakan bahwa ayah berhasil melewati masa kritis setelah terkena serangan jantung, namun kondisinya sangat rapuh. Sedikit saja tekanan emosional bisa berakibat fatal bagi jiwanya. Aku meremas jemariku sendiri hingga memutih. Rasa sedih yang tadinya melumpuhkanku perlahan-lahan menguap, menyisakan sebuah ruang kosong di dada yang mendadak dialiri hawa dingin yang membakar. Air mataku sudah sepenuhnya kering. Di sampingku, Leo yang kelelahan setelah menangis seharian, akhirnya tertidur di kursi tunggu dengan kepala bersandar di paha Ambar. Ambar menatapku dengan sorot mata prihatin yang mendalam. "Arini, kamu harus kuat. Kita tidak bisa diam saja membiarkan mereka menginjak-injak keluargamu." "Aku tidak akan diam lagi, Ambar," jawabku. Suaranya terdengar begitu asing di telingaku sendiri. Sangat datar, tegas, dan dingin. Mereka hampir membunuh ayahku. Mereka ingin merampas seluruh jerih payah hidup kami. Cukup sudah aku mengalah. Ambar mengangguk pelan. Sebagai seorang asisten hukum, dia tahu persis langkah awal yang harus kami ambil. Dokumen palsu yang mereka miliki itu sangat berbahaya jika sudah masuk ke tahap eksekusi penyitaan. Kamu bilang kamu sempat memindai berkas itu sebelum Desta merebutnya? Iya. Semua lembaran draft pengajuan utang itu ada di penyimpanan ponselku, kataku sambil mengeluarkan gawai dari saku celana. Termasuk tanda tangan palsuku yang mereka buat sangat mirip. Kami bergeser ke sudut lorong yang sepi, menjauh dari jangkauan pasien lain, agar tidak menimbulkan kegaduhan. Ambar memeriksa gambar-gambar di layar ponselku dengan teliti. Dahinya berkerut dalam, memperlihatkan keseriusan yang tinggi. Ini pemalsuan dokumen yang sangat rapi, Arini. Jika kita hanya mengandalkan klaim sepihak bahwa ini palsu, proses hukumnya akan memakan waktu berbulan-bulan di pengadilan perdata. Sementara itu, para penagih utang bisa datang kapan saja untuk mengusir ayah secara paksa dari bengkelnya, jelas Ambar dengan nada cemas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku tidak punya banyak waktu. Desaku, amarah mulai merayap cepat di dadaku. Ambar menepuk bahuku, berusaha menyalurkan ketenangan. Kita butuh bukti konspirasi yang mutlak, sesuatu yang membuktikan bahwa mereka sengaja menjebakmu untuk dijadikan tameng utang mereka tanpa persetujuanmu. Sebuah ingatan tiba-tiba melintas di kepalaku seperti kilat. Beberapa bulan lalu, Ibu Widya pernah memintaku memperbaiki gawai lamanya yang rusak. Karena beliau gagap teknologi, aku memindahkan seluruh datanya ke gawai baru. Dan tanpa sengaja aku menyingkronkan akun lama miliknya ke ruang penyimpanan awan pribadiku yang masih aktif di laptop. Selama ini aku mengabaikannya karena menganggap mengintip privasi orang lain adalah tindakan yang tidak sopan. Ambar, aku memiliki akses ke seluruh riwayat pesan dan panggilan tersinkronisasi milik Ibu Widya. Bisiku cepat. Mata Ambar membelalak kaget. Kamu serius? Bisakah kita mengaksesnya sekarang juga? Tanpa membuang waktu, aku membuka laptop yang dibawa Ambar di atas meja tunggu rumah sakit. Dengan tangan yang sedikit bergetar karena tegang, aku memasukkan kata sandi akun penyimpanan awanku. Layar memuat ribuan berkas cadangan pesan instan milik Ibu Widya yang tersinkronisasi otomatis secara berkala. Aku menyaring pencarian dengan nama Desta. Detik berikutnya, tumpukan obrolan dan rekaman panggilan otomatis bermunculan di layar. Kami menyisir pesan-pesan tersebut satu persatu dengan napas tertahan, mencari bukti kunci yang bisa kami gunakan. Hingga akhirnya, sebuah rekaman suara yang dikirim Ibu Widya kepada Desta 3 minggu lalu terputar. Desta, tenang saja. Foto kartu identitas Arini sudah Ibu ambil diam-diam dari lacinya. Si Andra juga gampang dibodohi. Dia tidak akan banyak tanya kalau Ibu yang meminta tanda tangannya untuk urusan dokumen. Biarkan mereka berdua yang dikejar penagih utang jika nanti pembayaranmu macet. Suara tawa Desta menyusul setelahnya, terdengar begitu renyah tanpa beban moral sedikit pun. Mendengar itu, dadaku rasanya mau pecah. Seluruh tubuhku gemetar hebat karena kombinasi rasa kaget dan murka yang luar biasa. Ibu mertua yang selama ini kulayani dengan tulus, suami yang kupercayai, ternyata telah bersekongkol menjadikanku tumbal sejak awal demi menyelamatkan adik parasitnya. Ini bukti yang sangat kuat, Arini, ujar Ambar dengan mata berkilat puas. Ini bisa menyeret mereka langsung ke ranah pidana,
atas tuduhan pemalsuan dokumen dan konspirasi kejahatan terencana. Namun, kepuasan itu hanya bertahan beberapa detik. Aku menggulir layar lebih ke bawah untuk melihat pesan-pesan terbaru yang masuk beberapa jam lalu, tepat setelah aku melarikan diri dari rumah mereka. Sebuah pesan singkat dari Desta kepada ibunya yang dikirim malam ini membuat jantungku seolah berhenti berdetak seketika. Bu, Arini melarikan diri ke rumah bapaknya. Besok pagi, aku akan menjemput Leo diam-diam dari sekolahnya. Kalau anak itu ada di tangan kita, Arini pasti mau menyerahkan sertifikat asli tanah bengkel itu tanpa banyak drama. Aku membeku di kursi tunggu. Ketakutan yang amat sangat kini mencengkeram seluruh nadiku. Besok pagi, mereka akan menyentuh putraku. Pagi hari itu dimulai dengan ketegangan yang teramat sangat. Aku memutuskan untuk tidak mengirim Leo ke sekolah. Ambar membantuku menyembunyikan putraku di tempat yang sangat aman, jauh dari jangkauan siapapun yang berniat jahat. Keputusan itu terbukti sangat tepat ketika gawaiku bergetar hebat tepat pada pukul 8 pagi. Nama suamiku Andra berkedip di layar. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menggeser tombol hijau. Arini, tolong katakan padaku ini semua bohong. Suara Andra terdengar sangat gemetar, dipenuhi kepanikan yang luar biasa. Kantor tempatku bekerja baru saja didatangi beberapa pria berbadan besar. Mereka membawa dokumen utang senilai 500 juta rupiah atas nama Desta dan namaku tertulis sebagai penjamin utama. Mereka bilang jika utang itu tidak dilunasi minggu depan, gajiku akan disita dan aku bisa diseret ke jalur hukum. Aku mengepalkan tangan, menatap pantulan diriku di cermin dengan tatapan dingin. Rasa kasihan yang dulu selalu menguasai diriku kini telah menguap tanpa sisa. Temui aku sekarang juga di kedai kopi dekat kantor hukum Ambar. Datanglah sendiri jika kamu masih ingin menyelamatkan sisa hidupmu, jawabku datar. Langsung mematikan sambungan telepon sebelum ia sempat membantah. 1 jam kemudian, Andra tiba dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Wajahnya pucat pasi, rambutnya berantakan, dan langkah kakinya tampak sangat goyah. Begitu duduk di hadapanku, ia langsung berusaha meraih tanganku. Namun aku dengan cepat menariknya kembali. Arini, kamu yang merencanakan ini semua, kan? Kamu sengaja ingin menjebak keluargaku karena kamu marah setelah aku menyuruhmu pergi. Tuduh Andra dengan mata merah, masih berusaha mencari kambing hitam atas kehancurannya sendiri. Aku tidak membalas tuduhannya dengan amarah. Dengan sangat tenang, aku membuka komputer jinjing milik Ambar yang berada di atas meja, lalu memutar sebuah berkas rekaman suara yang berhasil kupulihkan dari penyimpanan awan milik Ibu Widya. Suara Ibu Widya terdengar sangat jelas mengisi keheningan di antara kami. Desta, tenang saja. Biarkan Andra yang menandatangani berkas jaminan itu. Bilang saja pada dia bahwa itu hanya surat keterangan domisili untuk keperluan izin usaha barumu. Andra anak yang bodoh dan penurut. Dia tidak akan banyak bertanya jika ibu yang memintanya langsung. Kalau nanti pembayaranmu macet, biar Andra dan Arini saja yang dikejar penagih utang. Kamu harus tetap aman. Suara tawa Desta menyusul setelahnya, sangat renyah dan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Andra membeku seketika. Matanya melotot menatap layar komputer jinjing di depannya, seolah tidak mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Seluruh tubuhnya mendadak gemetar hebat, dan napasnya terdengar sangat memburu. Ibu tega melakukan ini padaku? Bisik Andra dengan suara yang nyaris habis. Air mata penyesalan mulai mengalir deras membasahi pipinya yang pucat. Aku membela mereka mati-matian Arini. Aku mengusir istri dan anakku sendiri demi menjaga perasaan ibuku. Dan ini yang mereka lakukan di belakangku. Mereka menjadikanku tumbal. Iya, Andra, kataku dengan suara yang sangat rendah, namun menekan. Ibu yang selalu kamu agungkan sebagai sosok suci, ternyata sejak awal sudah siap memenjarakanmu demi menyelamatkan adik parasitmu. Kamu hanyalah boneka yang mereka gunakan untuk membayar dosa judi adik kesayangan ibumu. Andra menunduk dalam-dalam, memegangi kepalanya yang seolah ingin pecah. Ia menangis tergugu, meratapi kebodohannya yang telah menghancurkan rumah tangga dan masa depannya sendiri demi sebuah bakti yang buta. Aku berdiri,
menatap suamiku dari atas dengan tatapan dingin tanpa setitik pun rasa iba yang tersisa. Sekarang pilihan ada di tanganmu, Andra. Apakah kamu ingin tetap menjadi anak baik yang membiarkan ibumu menghancurkan hidupmu dan anakmu? Atau kamu mau ikut denganku untuk menyeret mereka semua ke penjara? Desakku tegas. Andra mengangkat kepalanya perlahan. Tatapan matanya yang tadi dipenuhi keputusasaan kini perlahan berubah, menjadi kemarahan yang sangat gelap dan membara. Ia mengatupkan rahangnya rapat-rapat, lalu mengangguk dengan sangat mantap. Aku akan membantumu, Arini. Aku akan mengembalikan semua dokumen asli yang mereka sembunyikan di rumah, ucap Andra dengan suara yang sangat dingin. Namun, tepat saat Andra menyelesaikan kalimatnya, gawaiku kembali bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor tidak dikenal yang ku ketahui sebagai nomor salah satu penagih utang yang mendatangi bengkel ayah kemarin. Mbak Arini, suamimu rupanya sangat licik. Karena anakmu tidak ada di sekolahnya hari ini, adik iparmu yang tidak berguna itu baru saja datang ke bengkel kayu bapakmu bersama 3 orang dari kami. Jika kamu tidak segera datang membawa sertifikat tanah asli itu sekarang juga, jangan harap bapakmu yang sekarat itu bisa melihat matahari esok pagi. Jantungku seketika terasa berhenti berdetak saat membaca pesan kejam tersebut. Mereka sudah berada di rumah ayah. Aku meremas gawaiku hingga telapak tanganku memutih. Rasa dingin yang menjalar dari ujung jari seketika membekukan seluruh darah di tubuhku. Napasku terasa tercekat di tenggorokan. Ayah. Mereka mengincar ayahku yang baru saja melewati masa kritis di rumah sakit, sosok tua yang fisiknya kini masih begitu rapuh dan lemah. Ada apa, Arini? Tanya Andra dengan panik saat melihat wajahku mendadak pucat pasi. Aku tidak sanggup berkata-kata. Dengan tangan gemetar, aku menyodorkan layar ponsel tepat di hadapan matanya. Begitu membaca baris demi baris pesan kejam dari nomor tidak dikenal itu, rahang Andra mengeras seketika. Matanya melebar, memancarkan kemarahan gelap yang belum pernah kulihat selama 5 tahun pernikahan kami. Desta, anak itu benar-benar sudah gila, desis Andra. Suaranya gemetar hebat menahan murka. Dia berani membawa preman untuk menyentuh bapak mertuaku? Ini semua karena kebodohanmu, Andra, teriakku. Tidak bisa lagi membendung tangis ketakutan yang mendidih di dalam dada. Adikmu yang parasit itu mendatangi rumah bapakku dengan membawa 3 orang preman. Kalau sampai terjadi sesuatu pada bapak, aku bersumpah tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Andra merosot dari posisinya, memegangi kepalanya dengan frustrasi yang luar biasa. Maaf Arini, maafkan aku. Aku akan menghentikan mereka. Aku bersumpah akan menyelesaikan kekacauan ini. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha keras menguasai diriku yang hampir runtuh oleh kepanikan. Menangis saat ini tidak akan menyelamatkan bapak. Aku harus berpikir cepat. Pengalaman bertahun-tahun sebagai akuntan mengajarkanku untuk tetap berkepala dingin di bawah tekanan paling berat sekalipun. Aku menatap suamiku dengan tatapan tajam dan dingin. Kita tidak bisa menghadapi mereka dengan tangan kosong, kataku dengan nada menekan. Hubungi Ambar sekarang juga. Kita butuh bantuan kepolisian. Ambar bergerak dengan luar biasa cepat. Melalui jaringan kantor hukum tempatnya bekerja, dia segera menghubungkan kami dengan unit reserse kriminal kepolisian resor setempat. Di dalam ruang penyidik yang sunyi, aku menyerahkan semua bukti konspirasi digital yang berhasil kupulihkan dari penyimpanan awan milik Ibu Widya, lengkap dengan pesan ancaman terbaru yang baru saja kuterima. Seorang penyidik parubaya bernama Inspektur Baskoro memeriksa dokumen-dokumen itu dengan dahi berkerut dalam. Raut wajahnya berubah menjadi sangat serius. Ini sudah masuk ke dalam ranah pemerasan, pengancaman berat, dan pemalsuan dokumen otentik secara terencana. Ujar Inspektur Baskoro, dengan suara tenang namun tegas. Kami bisa langsung bertindak. Namun, untuk menjerat mereka tanpa celah, kita harus memancing mereka agar melakukan eksekusi di tempat kejadian. Kita butuh operasi tangkap tangan. Bagaimana caranya, Pak? Fisik bapak saya sangat lemah. Saya takut mereka berbuat kasar. Tanyaku dengan jantung yang berdegup kencang karena cemas. Suami Anda harus menghubungi adiknya, sahut Inspektur Baskoro sambil menatap Andra.
Katakan padanya bahwa Anda berdua sedang dalam perjalanan membawa sertifikat tanah asli yang mereka inginkan. Buat mereka tetap berada di bengkel kayu ayah Anda dan merasa di atas angin. Andra mengangguk mantap. Dengan jemari yang masih gemetar, dia menekan nomor Desta dan menyalakan pengeras suara. Kami semua menahan napas di dalam ruangan yang mendadak hening itu. Panggilan tersambung. Suara deru angin dan tawa kasar lamat-lamat terdengar dari seberang telepon. "Halo, Mas. Kamu di mana? Cepat bawa istrimu yang pelit itu kemari." Seru Desta tanpa basa-basi. Suaranya terdengar sangat sombong dan tidak sabaran. "Bapak tua ini banyak tingkah. Kalau kalian tidak datang dalam 15 menit, jangan harap bengkel rongsokan ini masih utuh." Andra melirik Inspektur Baskoro, lalu mengepalkan tangannya kuat-kuat untuk menstabilkan suaranya. "Desta, jangan macam-macam. Aku dan Arini sedang dalam perjalanan. Kami sudah mengambil sertifikat asli dari tempat penyimpanan Bapak. Jangan sentuh Bapak, atau sertifikat ini akan aku bakar sekarang juga." "Bagus, cepat datang dan bawa surat aslinya. Jangan coba-coba membawa polisi kalau kamu masih ingin melihat Bapak mertuamu bernapas besok pagi," ancam Desta sebelum mematikan sambungan telepon secara sepihak. Tensi ketegangan merayap naik ke tingkat tertinggi. Kami segera berangkat menuju bengkel kayu ayahku dengan dikawal 2 mobil polisi berpakaian sipil yang mengikuti dari jarak aman. Sepanjang perjalanan, kesunyian di dalam kabin terasa begitu mencekik paru-paru. Aku terus meremas kedua tanganku, memohon dalam hati agar ayahku mampu bertahan menghadapi intimidasi kejam dari adik iparku. Ketika mobil kami perlahan memasuki area pinggiran kota, gerimis tipis mulai membasahi kaca depan. Bayangan bengkel kayu tua milik ayah mulai terlihat di ujung jalan yang sepi. Dari kejauhan, aku melihat gerbang sengnya terbuka lebar. 3 orang pria bertubuh besar dengan pakaian hitam tampak berjaga di depan halaman dengan pandangan waspada. Mobil kami berhenti sekitar 20 meter dari gerbang. Sesuai rencana, polisi memberi isyarat agar aku dan Andra masuk terlebih dahulu untuk memancing Desta mengeluarkan berkas palsu itu. Sementara tim buser akan mengepung dari pintu belakang bengkel. Aku menatap Andra, yang mengangguk mantap dengan rahang terkunci rapat. Kami melangkah keluar dari mobil, menembus gerimis dingin yang menusuk kulit. Saat aku melangkah melewati gerbang seng bengkel, pemandangan di dalam membuat jantungku serasa berhenti berdetak seketika. Ayah terduduk lemas di atas kursi kayu dengan wajah sepucat mayat, memegangi dadanya yang sesak dengan napas terengah-engah akibat serangan panik. Di hadapannya, Desta berdiri dengan angkuh sambil memainkan sebilah besi serutan kayu yang tajam, menatap kedatangan kami dengan senyum kemenangan yang sangat mengerikan. "Akhirnya datang juga pemilik tanah ini," ujar Desta dengan nada mengejek, melangkah perlahan mendekatiku sambil mengacungkan besi tajam tersebut. "Mana sertifikat aslinya? Serahkan sekarang, atau besi ini yang akan berbicara pada bapakmu." Genggaman jemariku pada tas jinjing terasa amat menyiksa. Di hadapanku, sebilah besi serutan kayu yang tajam itu berkilat dingin, tertimpa cahaya lampu neon bengkel yang temaram. Desta berdiri dengan seringai yang membuat bulu kuduku berdiri. Di belakangnya, Bapak terduduk lemas di atas kursi. Kedua tangannya mencengkeram dada dengan erat. Wajah Bapak sudah membiru, berjuang keras menghirup oksigen di tengah udara malam yang mencekik. "Jangan sentuh bapakku, Desta!" teriakku, suaraku bergetar hebat antara amarah yang membakar dan ketakutan yang luar biasa. "Ini yang kamu inginkan, kan? Surat tanah asli ini ada di tanganku." Aku mengangkat amplop coklat tebal yang sebenarnya hanya berisi tumpukan kertas kosong. Desta tertawa terbahak-bahak, suara tawanya terdengar melengking dan penuh kemenangan yang menjijikkan. "Lempar ke sini, Arini. Cepat. Jangan banyak bertingkah jika kamu masih ingin melihat orang tuamu bernapas esok hari." Tuntut adik iparku itu tanpa menunjukkan setitik pun rasa kemanusiaan. Andra melangkah maju, memosisikan tubuhnya tepat di depanku untuk menghalangi pandangan Desta. Matanya yang merah menatap adik kandungnya sendiri dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya, perpaduan antara kebencian mendalam dan luka batin yang tak tertahankan. "Cukup, Desta, hentikan kegilaanmu.
Suara Andra menggelegar, bergetar menahan murka yang membuncah. Aku sudah tahu semuanya. Rekaman suara ibu, konspirasi jahat kalian, bahkan rencana kalian untuk menjadikanku tumbal hukum atas utang judimu. Bagaimana bisa kamu setega itu kepada kakakmu sendiri? Desta tertegun sejenak. Namun, sedetik kemudian, raut wajahnya berubah menjadi sangat sinis. Ia meludah ke atas lantai tanah yang berdebu. Oh, rupanya kakakku yang penurut ini sudah mulai bisa berpikir? Ejek Desta dengan nada meremehkan. Asal kamu tahu saja, Mas. Kamu memang bodoh dari dulu. Ibu hanya memanfaatkan kepatuhan butamu untuk menyelamatkanku. Kamu pikir ibu peduli padamu? Tidak. Kamu hanyalah alat bagi kami untuk membayar semua kekacauan ini. Kata-kata kejam itu menghantam Andra tepat di dadanya. Pria itu tampak limbung, napasnya memburu tidak teratur. Pengkhianatan dari darah dagingnya sendiri terasa lebih menyakitkan daripada tusukan senjata tajam apapun. Namun, sebelum Andra sempat membalas, Desta kembali mengacungkan besi tajamnya tepat ke arah leher bapak yang sudah mulai kehilangan kesadaran. Lemparkan amplop itu sekarang juga, Arini. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan keluh kesah kalian. Bentak Desta dengan mata melotot liar. Melihat bapak yang hampir memejamkan matanya akibat serangan jantung yang fatal, aku tidak lagi berpikir panjang. Aku melemparkan amplop coklat itu ke arah kaki Desta. Pada saat Desta membungkuk untuk meraih dokumen tersebut, Andra memanfaatkan kelengahan itu dengan menerjang tubuh adiknya sekuat tenaga. Keduanya bergulat hebat di atas tanah yang kotor berlumur serpihan kayu. 3 pria bertubuh besar yang sejak tadi berjaga di luar langsung merangsek masuk untuk membantu Desta. Polisi, jangan bergerak, jatuhkan senjata kalian. Suara bentakan lantang Inspektur Baskoro seketika memecah ketegangan. Belasan petugas kepolisian berpakaian sipil menyeruak masuk dari berbagai sudut pintu depan dan belakang bengkel. Suasana seketika berubah menjadi kekacauan yang luar biasa. Para preman itu mencoba melarikan diri ke arah gerbang seng, tetapi petugas dengan sigap menjatuhkan mereka ke atas tanah yang basah, mengunci pergelangan tangan mereka dengan borgol besi yang berbunyi klik berulang kali. Namun Desta yang sudah tersudut bertindak sangat nekat. Ia mengayunkan besi tajamnya secara membabi buta ke arah wajah Andra. Suamiku berhasil menghindar, tetapi ujung besi itu sempat menyayat lengan kirinya, hingga darah segar mengucur deras membasahi kemejanya yang putih. Sebelum Desta sempat melayangkan serangan mematikan berikutnya, Inspektur Baskoro menerjangnya dari belakang, menghempaskan tubuh kurus itu ke lantai kayu dengan keras, hingga senjatanya terlempar. Lepaskan aku, sialan kalian semua. Teriak Desta meronta-ronta seperti binatang buas yang terjebak di dalam jaring, wajahnya yang penuh lumpur ditekan kuat ke lantai oleh petugas. Aku mengabaikan semua kebisingan itu dan langsung berhambur mendekap bapak. Tubuh tua bapak terasa begitu dingin saat kupeluk erat. Bapak, bangun Pak, Arini di sini. Ratapku histeris, menepuk-nepuk pipi bapak yang pucat pasi tanpa aliran darah. Kedua kelopak mata bapak perlahan memejam rapat. Napasnya yang tadi memburu kini mendadak terhenti sepenuhnya. Denyut nadinya di pergelangan tangan terasa semakin melemah, lalu perlahan-lahan menghilang sepenuhnya di bawah ujung jemariku yang gemetar hebat. Ambulans! Tolong hubungi ambulans sekarang juga! Teriakku dengan suara parau yang menyayat hati, memeluk erat tubuh bapak yang tidak lagi bergerak di tengah badai gerimis yang semakin menderu kencang di luar bengkel kayu tua kami. Lorong rumah sakit malam itu terasa begitu panjang dan dingin saat kami menunggu dengan cemas. Melalui kaca ruang unit perawatan intensif, aku melihat tubuh ringkih bapak dipasangi berbagai alat medis setelah melewati masa kritis yang sangat menegangkan. Ketika dokter akhirnya keluar dan tersenyum tipis untuk memberitahu bahwa detak jantung bapak sudah stabil kembali, pertahanan diriku runtuh. Aku menangis sejadi-jadinya di pelukan Ambar, tetapi kali ini air mata yang menetes bukan lagi air mata keputusasaan, melainkan air mata kelegaan yang teramat sangat. Bapak selamat. 3 bulan berlalu sejak malam mencekam di bengkel kayu tua milik bapak. Proses hukum berjalan dengan sangat cepat dan tegas berkat kerja keras kepolisian, serta tumpukan bukti digital yang berhasil kami kumpulkan. Desta dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun atas dakwaan berlapis,
mulai dari pemalsuan dokumen otentik, penipuan keuangan, hingga pengancaman keselamatan jiwa secara terencana. Di persidangan akhir, adik iparku yang biasanya angkuh itu hanya bisa menunduk layu dengan pakaian tahanan oranye, menyadari bahwa tidak akan ada lagi tempat baginya untuk lari dari tanggung jawab. Sementara itu, Ibu Widya dijatuhi hukuman masa percobaan karena faktor usia serta perannya yang lebih banyak bertindak sebagai otak di balik layar tanpa eksekusi fisik. Namun, hukuman sosial yang diterimanya jauh lebih menyakitkan daripada jeruji besi manapun. Keangkuhan yang dipeliharanya selama puluhan tahun hancur berkeping-keping. Beliau kini hidup menyendiri di rumah lamanya yang sepi, dijauhi oleh tetangga sekitar yang telah mengetahui seluruh aib dan kebusukan keluarganya. Sore itu, aroma serbuk gergaji hangat kembali memenuhi udara di bengkel Bapak yang baru saja selesai direnovasi. Bapak sudah pulih sepenuhnya, meskipun fisiknya tidak sekuat dulu. Beliau tampak sangat bahagia bisa kembali menyerut kayu di halaman. Leo berlari-lari kecil di dekat tumpukan papan. Sesekali tertawa riang saat melihat Bapak membuatkan mainan kayu kecil untuknya. Langkah kaki seseorang membuatku menoleh ke arah gerbang besi yang baru dicat. Andra berdiri di sana dengan canggung, mengenakan kemeja sederhana dan membawa sekotak susu kesukaan Leo. Penampilannya tampak jauh lebih kurus, tetapi ada gurat ketenangan dan kedewasaan yang belum pernah kulihat sebelumnya selama 5 tahun pernikahan kami. "Arini," panggil Andra pelan. Ia menghentikan langkahnya beberapa meter di depanku, seolah tahu ada batas yang tidak boleh ia langgar lagi. "Bagaimana kabar Bapak?" "Bapak sudah jauh lebih baik, Mas," jawabku dengan suara datar, namun tidak lagi dingin. "Terima kasih sudah menanyakan kabarnya." Andra mengangguk perlahan. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal, lalu meletakkannya di atas meja kayu. "Ini seluruh hasil penjualan motor dan tabungan kerjaku selama beberapa bulan ini, Arini. Aku tahu ini tidak akan pernah bisa membayar rasa sakit hati yang telah ibuku dan adikku timbulkan pada keluargamu. Tapi aku mohon, izinkan aku membantu biaya pengobatan Bapak dan sekolah Leo." Aku menatap amplop itu, lalu menatap matanya yang kini berkaca-kaca dipenuhi penyesalan yang tulus. "Aku menghargai niat baikmu, Mas. Aku akan menerimanya demi kebutuhan Leo." Andra mengembuskan napas lega, setitik air mata akhirnya lolos di pipinya. "Terima kasih, Arini. Aku tidak akan pernah memaksamu untuk kembali menjadi istriku lagi. Aku tahu lukamu terlalu dalam, dan aku pantas menerima keputusanmu untuk berpisah. Aku hanya ingin menjadi ayah yang bertanggung jawab bagi Leo, dan membuktikan bahwa aku sedang berusaha keras untuk memperbaiki diri." "Terima kasih sudah mengerti, Mas," kataku sambil tersenyum tipis. "Tindakanmu saat ini jauh lebih bermakna daripada semua sumpah janjimu di masa lalu." Leo yang melihat kehadiran ayahnya langsung berlari menghampiri dan memeluk kaki Andra dengan erat. Andra menggendong putra kami dengan penuh kasih sayang, membisikkan kata maaf berulang kali di telinga kecil Leo sambil menahan tangisnya agar tidak pecah di depan anak kami. Aku berdiri di ambang pintu bengkel, menatap mereka berdua di bawah langit sore yang perlahan meredup indah. Rasa sesak, takut, dan marah yang selama ini menyumbat dadaku kini telah menguap sepenuhnya tanpa sisa. Aku menyadari satu hal yang sangat berharga, bahwa kehilangan rumah tangga yang semu tidak membuatku hancur, melainkan justru menyelamatkanku dan orang-orang yang kucintai dari badai manipulasi yang lebih besar. Ketika esok hari fajar kembali menyingsing, aku tahu kami akan memulai lembaran hidup yang benar-benar baru. Kami bebas, kami mandiri, dan yang paling penting, tidak akan ada lagi bayang-bayang kejahatan yang bisa menyentuh ketenangan di dalam rumah kami sendiri.